Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Tania dengan NPM 101214112 kelas C4 konsentrasi marketing. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis studi kasus kampanye digital marketing pada perusahaan Umbira Kopi Braga. Latar belakang penyusunan makalah ini dilatar belakangi dengan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi yang sangat pesat, yang dimana komunikasi itu telah mengubah paradigma bisnis secara fundamental. Lalu terdapat juga kecenderungan yang kompetitif di dalam dunia bisnis, khususnya pada aspek pemasaran di bidang digital marketing, yang dimana pemasaran itu tidak lagi hanya berkutat di media tradisional seperti media cetak, televisi, dan lainnya. Saat ini digital marketing telah menjadi tulang punggung bagi banyak perusahaan dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan interaksi dengan konsumen. Terus juga analisis ini tidak hanya melibatkan evaluasi terhadap aspek teknis dari strategi digital marketing, tapi juga melibatkan pemahaman terhadap konteks di industri, seperti target pasar, persaing, dan juga tren konsumen yang relevan. Yang dimana kan Umbira Kopi ini merupakan kopi shop yang terlahir di Bumi Pasundan, Kota Bandung. Terus juga dari hasil wawancara itu didapatkan bahwa Umbira Kopi ini telah menggunakan pemasaran digital dengan jenis Search Engine Optimization atau SEO. Jadi udah melakukan optimisasi di situs web Google. Yang dimana menurut Karim dan Okur tahun 2020 itu, SEO adalah proses untuk membantu meningkatkan peringkat situs web di Google dan juga mesin pencari lainnya. Jadi situs web itu bisa berada di depan banyak pengguna dan juga dapat mengembangkan perusahaan. Lalu ada rumusan masalahnya, yang dimana itu ada apa saja sih taktik spesifik yang digunakan di dalam kampanye pemasaran digital. Terus juga bagaimana taktik tersebut diimplementasikan di berbagai platform digital. Terus juga apa sih strategi yang mendasari kampanye pemasaran digital. Terus juga apakah efektivitas kampanye pemasaran digital itu bisa diukur dan dinilai. Terus hasilnya itu apa saja. Lalu ada juga tujuan penelitian, yang dimana hal ini untuk mengetahui taktik-taktik digital marketing yang digunakan oleh perusahaan Umbira Kopi. Terus juga untuk mengetahui cara implementasi taktik-taktik digital tersebut. Lalu untuk mengetahui strategi yang mendasari kampanye perusahaan. Terus untuk mengetahui seberapa efektivitas kampanye pemasaran digital perusahaan itu. Dan juga untuk mengetahui hasil akhir dari kampanye digital perusahaan. Lalu ada pembahasan yang pertama itu ada gambaran umum objek penelitian, yang dimana Umbira ini merupakan salah satu kedai kopi di Braga. Terus juga lokasinya ini berseberangan dengan Braga City Walk yang bertepatan di Jalan Braga nomor 74, yang dimana konsep gedung atau bangunan ini yaitu minimalis dan juga unfinished, yang berbeda dengan kafe-kafe di Braga lainnya. Terus juga telah menggunakan sistem self-service. Lalu ini juga ada 3 area, ada area indoor, semi-outdoor, dan juga outdoor. Lalu ada strategi pemasaran digital. Yang pertama itu menggunakan media sosial. Jadi perusahaan ini selalu menyajikan konten-konten yang menarik, seperti salah satunya dengan konten foto-foto suasana di dalam coffee shop yang diambil secara estetik sehingga selalu menarik perhatian generasi Z. Terus juga menurut Haryanto tahun 2020 itu disebutkan bahwa 175,4 juta orang yang menikmati akses internet di negara Indonesia, mayoritasnya menggunakan telepon genggam sebagai alat atau wadah yang dapat dihubungkan dengan jaringan tersebut. Jadi hal ini bisa membuktikan bahwa sebagian besar manusia atau warga Indonesia telah mengonsumsi internet setiap harinya. Nah, jadi
Umbira ini memilih menggunakan strategi digital marketing dengan media sosial karena menurut salah satu staf marketing di sana, media sosial ini bisa mempermudah perusahaan dalam melakukan interaksi dengan konsumen di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dan khususnya lagi di Bandung, dengan memanfaatkan berbagai macam fitur yang telah diadakan oleh sosial media tersebut. Karena kan penyebaran konten itu tidak terdapat batasan waktu, tempat, maupun wilayah, jadi terus juga kontennya itu bisa berbentuk foto dan juga video yang bisa menjadikan komunikasi dua arah antara perusahaan dengan konsumen. Terus juga menurut Kusuma pada tahun 2019, pemasaran media sosial ini juga sebagai salah satu alat yang berguna bagi para pelaku bisnis untuk mengenal lebih dalam dan memahami suatu hubungan serta memenuhi sesuatu yang dicari atau kebutuhan konsumen yang dibangun melalui media sosial secara efektif dan juga efisien. Nah, yang kedua itu Umbira menggunakan strategi SEO atau Search Engine Optimization, yang dimana kata kuncinya itu merupakan coffee shop cozy di Bandung, dimana SEO ini akan meningkatkan visibilitas online karena dengan menerapkan praktik SEO, situs web Umbira ini akan muncul lebih tinggi dalam hasil pencarian mesin pencari, yang dimana ini akan meningkatkan visibilitas online dan juga membuat lebih banyak orang menemukan coffee shop Umbira ini. Terus juga SEO ini merupakan alat yang sangat penting untuk meningkatkan peringkat situs web di mesin pencari. Jadi, Umbira ini dapat mengoptimalkan situs web untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Lalu yang selanjutnya itu ada taktik pemasaran digital marketing pada perusahaan Umbira Kopi. Yang pertama itu, mereka selalu interaktif dengan para viewers, kayak misalkan selalu ada Q&A, membalas komentar, dan lain-lain. Terus juga merepost testimoni atau story dari pelanggan. Jadi kalau ada testimoni atau story dari pelanggan itu bakal di-repost. Terus juga yang ketiga itu berkolaborasi menu dengan kedai bakmi Jeng. Jadi kan di Umbira itu nggak ada menu bakmi, jadi dia berkolaborasi dengan kedai bakmi Jeng. Jadi orang-orang tuh bisa menikmati bakmi di Umbira gitu. Terus yang selanjutnya itu memotret konsumen dan menguploadnya ke feeds. Jadi kalau misalkan ada konsumen datang, mereka tuh selalu upload ke feed. Terus juga memasarkan konten cara pembuatan kopi dan jenis kopi. Jadi selalu ada konten prosedur di setiap unggahan di media sosialnya. Jadi mereka itu lebih ke taktik marketing kolaborasi, kayak misalkan berkolaborasi dengan salah satu chef, yaitu Chef Rizky Banyu Saputra selaku founder of Kimochi.id, terus juga Chef Dep Bustanio Harjadi selaku chef di Kopi Chantel. Jadi selain mereka memasarkan digital marketing di akun medsos sendiri, karena dengan berkolaborasi dengan coffee shop lain, jadi bisa dipasarkan di medsos perusahaan yang berkolaborasi. Karena menurut pengamat dan juga peneliti, bisnis kolaborasi ini bisa dikatakan sebagai model bisnis yang menjunjung tinggi kepercayaan antar pihak, karena dari dua belah pihak sama-sama memiliki tujuan untuk mengembangkan produk mereka gitu. Jadi dengan membuat produk baru, cara berkolaborasi, pelaku bisnis juga akan turut mengembangkan produk mereka sebelumnya. Terus yang selanjutnya ada kampanye digital marketing yang digunakan oleh perusahaan Umbira. Yang pertama itu ada konten dengan tema coffee shop paling kece di Braga, yang menjelaskan kafe tersebut cocok untuk hangout ataupun WFH. Terus juga disebutkan beberapa menu bestseller dari mereka. Lalu yang kedua itu ada konten prosedur. Jadi
dilihatkan cara pembuatan menu kopi non-kopi seperti pembuatan americano, artisan tea, Vietnam coffee, latte art, charcoal smoothies, dan lainnya. Terus yang ketiga itu ada challenge membuat sop ice cream. Jadi terdapat konten yang berisikan informasi mengenai challenge membuat sop ice cream di Umbira. Jadi para konsumen itu bisa mencoba sendiri membuat sop ice cream sesuai dengan kreasi sendiri. Terus yang selanjutnya itu berkolaborasi dengan Deki Malvin. Jadi mengupload konten ketika berkolaborasi dengan Deki Malvin membuat sebuah menu limited edition yaitu kurma macchiato. Yang dimana ini merupakan minuman kopi yang dicampur dengan sirup kurma spesial dan 1 scoop es krim. Yang dimana ini merupakan menu kolaborasi bestseller. Lalu ada hasil kampanye digital marketing tersebut. Yang pertama itu followers media sosial Umbira itu meningkat sebanyak 35% setiap bulannya selama kampanye. Terus juga konten yang diunggah mendapatkan banyak like yang mana dapat meningkatkan exposure merek secara keseluruhan. Terus juga terjadi peningkatan yang signifikan di dalam penjualan produk kopi yang dipromosikan oleh Deki Malvin. Yang dimana Deki Malvin ini merupakan seorang content creator dan juga owner di usaha Funlet Coffee. Nah, jadi terjadilah umpan balik yang positif yang diberikan oleh pengunjung yang dapat membantu memperkuat hubungan merek dengan strategi komunitas pecinta kopi. Lalu ada saran perbaikan. Yang pertama itu harus lebih giat mengupload konten karena dilihat dari sosial medianya Umbira itu gak ada timeline buat mengupload konten. Terus yang kedua itu lebih aktif di website karena ketika ditelusuri websitenya itu masih kosong atau bisa dibilang tidak dikelola secara signifikan. Terus juga lebih berinteraksi lagi dengan followers seperti mengadakan kuis mingguan dengan pertanyaan tentang kopi dari berbagai belahan dunia dan juga memberikan hadiah menarik kepada followers yang menjawab benar seperti voucher atau paket kopi gratis. Atau juga bisa mengadakan diskon khusus untuk pengikut medsos yang dimana diskon tersebut diberikan dalam bentuk kode promo yang dapat ditukarkan. Terus juga bisa mengadakan sesi live streaming ketika coffee shop sedang sepi, yang dimana baristanya itu berbagi cerita tentang kopi favorit dan memberikan tips penyeduhan. Hal itu kan dapat menjadi interaksi secara langsung, jadi followers dapat mengajukan pertanyaan dan memperoleh wawasan. Terus juga bisa mengirimkan buletin setiap bulannya yang berisikan informasi tentang menu baru ataupun promo, yang dimana menyertakan cuplikan konten menarik dan mengarahkan pelanggan untuk mengeksplorasi lebih lanjut di situs website. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.